Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fatima Zahra dengan NIM 210409501006 dari Fakultas Ilmu Pendidikan Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Negeri Makassar. Materi yang akan saya bahas kali ini adalah tujuan hidup dan tujuan pendidikan. A. Manusia dan tujuan hidupnya. Manusia memiliki ciri yang tidak dimiliki makhluk hidup lainnya, yaitu ia akan selalu berusaha dan berjuang untuk memanfaatkan alam di sekitarnya untuk kepentingan dirinya sendiri. Lamartine, seorang filsuf Prancis, pernah mengatakan bahwa tidak ada bedanya manusia dengan binatang. Yang membedakan manusia dengan binatang terletak pada sifat-sifat kehidupan rohaninya, yaitu bahwa manusia memiliki potensi akal budi. Dengan potensi ini, manusia dapat berpikir dan berbuat jauh melebihi kemampuan hewan. Karena itulah, manusia menjadi makhluk yang mencari tujuan, makhluk yang pandai bekerja, menggunakan alat, dan makhluk yang menyukai proses tanpa tujuan. 1. Tujuan hidup manusia mengalami proses perkembangan. Manusia zaman dulu hidup dalam suasana serba sulit, serba ketakutan, sengsara, dan tidak merasakan kebahagiaan, sehingga tujuan hidup mereka tidak begitu jelas atau hampir tidak ada sama sekali. Namun mungkin pendidikan dalam pengertian sempit sudah berlangsung bagi manusia pada saat itu, yakni mengajarkan bagaimana menghadapi hidup, berjuang untuk menghadapi serangan binatang buas, dan lain sebagainya. Pada abad sibernetika, yakni abad ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia merasa lebih mudah, cepat, dan merasakan kenikmatan dalam usahanya memenuhi kebutuhan hidup. Orang sudah tidak tertarik lagi untuk memperdebatkan masalah bagaimana dan di mana eksistensi itu, tetapi bagaimana cara menguasainya untuk mendatangkan kepuasan, kesejahteraan, kemakmuran, dan kebahagiaan hidup manusia. Itulah yang menjadi tujuan hidup manusia sekarang ini. 2. Tujuan hidup bangsa Indonesia. Potret manusia Indonesia yang dicita-citakan dan menjadi tujuan hidup bangsa Indonesia terkandung dalam jiwa Pancasila, yaitu manusia yang bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia yang menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 3. Tujuan hidup manusia menurut pandangan Islam. Tujuan Allah menciptakan manusia dijelaskan oleh firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 21 yang artinya, "Hai manusia, beribadahlah kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, supaya kamu menjadi takwa kepada Allah." Sesuai dengan pengertian ayat tadi, maka tujuan hidup manusia dan orang-orang yang beriman ialah beribadah atau mengabdi kepada Allah pencipta alam semesta ini. B. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan selalu terpaut pada zamannya. Dengan kata lain, rumusan tujuan pendidikan yang dapat dibaca unsur filsafat dan kebudayaan suatu bangsa yang dominan. 1. Fungsi tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan melaksanakan 3 fungsi penting yang kesemuanya bersifat normatif, yaitu sebagai berikut. A. Tujuan pendidikan memberikan arah pada proses yang bersifat edukatif. B. Tujuan pendidikan tidak selalu memberi arah pada pendidikan, tetapi harus mendorong atau memberikan motivasi sebaik mungkin. C. Tujuan pendidikan mempunyai fungsi untuk memberikan pedoman atau menyediakan kriteria-kriteria dalam menilai proses pendidikan. 2. Cara menentukan tujuan pendidikan. Ada beberapa cara yang dapat dijadikan pedoman untuk menentukan cara yang paling baik bagi seorang pendidik. A. Yaitu pendekatan melalui analisis historis lembaga-lembaga sosial. B. Pendekatan yang berdasarkan pada analisis tentang kehidupan yang aktual. C. Pendekatan melalui nilai-nilai filsafat normatif seperti filsafat negara dan moral. 3. Kriteria kualifikasi tujuan pendidikan. Yang dimaksud dengan kriteria kualifikasi di sini tidak lebih dari kriteria untuk memenuhi syarat kelengkapan suatu tujuan pendidikan. Menurut Dewey, ada 3 kriteria untuk tujuan yang baik, yaitu sebagai berikut. A. Tujuan yang sudah ada harus menciptakan perkembangan yang lebih baik dari sebelumnya. B. Tujuan itu harus fleksibel dan dapat dirubah menurut keadaan. Dan C. Yaitu tujuan itu harus menunjukkan kebebasan kegiatan. Dengan kata lain, dalam pendidikan perlu adanya suatu kegiatan yang sadar akan tujuan untuk memberikan ketentuan pasti dalam memilih materi, metode, dan alat evaluasi di samping memberikan arah tujuan kegiatan. 4. Sasaran tujuan dan tujuan tertinggi dalam pendidikan.
Secara umum, tujuan pendidikan sebagai dunia cita dirumuskan secara singkat dan padat, seperti membawa anak ke arah tingkat kedewasaan, kematangan, integritas pribadi atau kesempurnaan, dan terbentuknya kepribadian Muslim. Bagi kita bangsa Indonesia, tujuan tertinggi pendidikan kita jelas digambarkan dalam garis-garis besar haluan negara TAP MPRS nomor 3 MPR 1988 mengenai pendidikan, bahwa pendidikan nasional kita bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Tujuan umum atau tertinggi pada tujuan akhir yang bersifat operasional dalam TAP MPR tadi berdasarkan pada pencapaian kemampuan optimal yang menyeluruh sesuai idealitas yang diinginkan. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.